Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan hari ini kita kembali di acara Healthy Corner spesial. Kita akan membahas mengenai ketahanan di level komunitas, terutama adalah komunitas kampung. Dan ini program bersama antara MCC dengan MDMC, ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, yang akan mengupas secara tuntas mengenai komunitas tangguh bencana COVID-19. Ada 4 narasumber yang akan bersama dengan kita untuk berbicara mengenai kampung tangguh COVID-19 ini, dan ini saya kira ahli-ahlinya. Ada Dr. Alim, spesialis anestesi MDM, beliau wakil ketua MCC PP Muhammadiyah yang sangat concern untuk urusan panduan, pedoman terkait dengan penanganan COVID-19. Juga nanti ada Dr. Sri Atmaja yang nanti akan membahas mengenai mitigasi struktural COVID-19. Juga ada Agus Widianto Esos, beliau nanti akan berbicara mengenai mitigasi sosial, budaya, kemudian juga terkait dengan ekonomi. Dan ada Dr. Amin Sunarhadi juga akan berbicara mengenai mitigasi di konsep JIS geografisnya. Untuk itu mari kita awali diskusi kita, dan saya akan menyapa dulu Ibu Dr. Rahmawati Hussein atau Ibu Ama. Apakah Bu Ama sudah bergabung dalam link Zoom kita di pagi hari ini? Oke, ternyata Bu Ama belum. Baik, kita akan memulai diskusi di sesi ini di segmen pertama dengan Dr. Alim yang sudah bersama dengan kita di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Mas Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Alim, jadi sesi kita hari ini diikuti oleh 60 lebih ya teman-teman dari relawan Muhammadiyah, baik dari cabang Ranting maupun dari MDMC sendiri, baik juga dari teman-teman dari MPI maupun teman-teman relawan lain, dan juga dari Laismu yang memang terhubung dengan link Zoom kita sebagai bagian dari peserta pelatihan pemberdayaan kampung tangguh bencana COVID-19, Mas Alim. Nah, secara singkat Mas Alim bisa bercerita, kira-kira di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kajian risiko, Mas. Jadi Dokter Corona, Ibu Heniwati Wahyu, kemudian Pak Budi Setiawan sudah mengkaji dalam konsep, ternyata sejauh ini kampung kita, kalau kita ambil basis paling dasar kampung di negara Republik Indonesia ini, kampung kita ternyata memang sangat rentan. Sisi lain, kampung kita menjadi garda terdepan kalau dulu Dr. Alim bercerita. Nah, secara protokoler panduannya sebenarnya harus seperti apa, Mas Alim? Mitigasi yang harus dilakukan teman-teman di level kampung, sehingga teman-teman ini nanti bisa mendampingi kampungnya masing-masing untuk menjadikan kampung tangguh COVID. Monggo, Mas Alim. Yang pertama, kita harus sadari bahwa perlindungan, proteksi itu berlapis. Dan bahwa perlindungan dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah, kemudian lebih kecil lagi tingkat komunitas, tingkat keluarga, sampai tingkat pribadi. Jadi lapisan itu seharusnya kita pertebal semua agar COVID ini tidak menyerang semakin besar. Nah, kita sudah sampai pada perlindungan di level komunitas. Komunitas itu ya ada komunitas kampus, ada komunitas masjid, ada kampung, ada macam-macam. Termasuk Ranting Muhammadiyah. Termasuk Ranting Muhammadiyah. Dan nanti lebih kecil lagi, komunitas itu terdiri dari keluarga-keluarga. Dan keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi. Nah, di level komunitas kita perlu membuat proteksi. Kenapa? Karena kita hidup itu sungguhnya ya beralih dari komunitas ke komunitas yang lain. Misalnya saya punya komunitas rumah sakit, itu kan sebuah komunitas perkantoran. Kemudian pulang ke kampung. Nah, kampung itu sebuah komunitas. Nah, masing-masing komunitas ini hendaknya punya proteksi-proteksi. Nah, kita akan berbicara detail nanti mengenai proteksi apa di setiap jenis komunitas yang berbeda. Karena ini modelnya tailor-made atau seperti tukang jahit. Baju ini cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk Mas Budi. Nah, ketahanan komunitas itu mungkin cocok untuk yang komunitas masjid, tapi prosedurnya bisa berbeda di perkantoran. Nah, ini bisa dibahas satu persatu lebih detail, dan kita akan pelajari di sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Jadi Mas Alim sudah mengawali, kira-kira teman-teman sekalian, para peserta bimbingan teknis lah kalau bahasa pemerintah, bahasanya Muhammadiyah pemberdayaan komunitas tangguh. Di awal tadi Dr. Alim sudah menyampaikan beberapa hal terkait catatan menarik ya. Tentu antar komunitas itu menjadi berbeda. Karena Dr. Sri Atmaja belum hadir di studio dan masih dalam perjalanan, saya ingin ke Mas Agus dulu. Mas Agus Widianto Esos yang ada di
Bengkulu. Jadi narasumber kita ini adalah Mas Agus Widianto. Beliau adalah fasilitator nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Fasnas SPAB BNPB. Mas Agus, Mas Agus ada itu, sudah ada. Mas Agus, dipersilakan sesinya Mas Agus. Untuk menyampaikan sesinya, nanti Dr. Alim akan selalu mereview catatan kesehatannya, terutama di protokol kesehatannya. Dipersilakan Mas Agus, waktunya 15 menit dari sekarang. Masih di mute ya. Ya, Mas Afgan mungkin bisa membantu ya. Mas Afgan bisa membantu untuk unmute Mas Agus Widianto ya, yang ada di Bengkulu, yang pakai peci hari ini. Ya, Mas Agus sudah terhubung tapi belum bisa menyampaikan. Atau ya, silakan Mas Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, saya Agus Widianto, saya tinggal di Bengkulu. Sehari-hari saya mengurusi MDMC di Bengkulu juga. Teman-teman sekalian, saya singkat saja untuk pemaparan pada pagi hari ini. Saya akan sharekan, dan ini merupakan tindak lanjut dari apa yang didiskusikan bersama Mbak Heni kemarin ya, dari kajian risiko bencana. Jadi saya mengacu kepada pertanyaan terakhir di chat yang beberapa hari yang lalu, tentang salah satunya adalah fungsi tentang forum siaga bencana di desa. Dasar dari kampung tangguh bencana, kemudian kita akan spesifik dalam mengatasi bencana COVID, itu secara nasional ada peraturan kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang desa tangguh bencana. Kemudian spesifik di COVID, ini ada peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Kemudian secara operasional itu diturunkan di surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020. Ini khusus untuk menyikapi tentang kesiapan sebuah desa dalam menghadapi COVID-19. Rekan-rekan sekalian, bahwa setelah kajian risiko bencana, dalam sebuah desa tangguh bencana, itu akan ada rencana penanggulangan bencana desa. Jadi ada RPBDes. Kemudian ini adalah menjadi sebuah kerangka besarnya dalam penanggulangan bencana di sebuah desa. Kemudian itu akan diturunkan untuk lebih operasional, itu menjadi rencana aksi komunitas atau rencana aksi desa atau apapun namanya. Biasanya dalam rencana aksi komunitas itu akan ada dua garis besar, ada struktural dan ada non-strukturalnya. Di rencana aksi komunitas adalah menjawab apa yang sudah ditemukan persoalan-persoalan selama kajian risiko bencana. Kemudian dari masing-masing ancaman bencana itu akan ada rencon, rencana kontingensi. Bagaimana akan disusun sebuah skenario seolah-olah akan ada kejadian, kemudian sejauh mana potensi yang ada di desa dalam menghadapi potensi kejadian itu. Nah, itu kemudian diturunkan, akan dioperasionalkan di desa atau di lingkup dusun RT. Nah, khusus COVID ini saya tambah dengan keluarga. Nah, peran forum penanggulangan risiko bencana di sebuah desa atau tim siaga bencana, ada membahasakannya berbeda-beda. Inilah sebenarnya mengawal proses ini. Bagaimana, apakah di desa sudah ada rencon untuk menghadapi COVID-19 atau belum. Kemudian dalam peraturan Menteri Desa Tertinggal termaktub bahwa desa diminta untuk membentuk relawan desa untuk melawan COVID-19. Ini saya ambilkan dari peraturan menterinya. Nah, di mana posisi forum? Posisi forum bisa
kalau ada di desa itu forum, seharusnya dia bagian dari anggota itu. Tapi kalau belum ada, kita bisa masuk menjadi bagian dari apakah kita ini bagian dari Karang Taruna, PKK, atau kita juga masuk dalam kategori tokoh agama atau tokoh masyarakat. Apa cakupan dari tugas relawan di desa melawan COVID dalam peraturan menteri? Pertama, itu adalah ada upaya pencegahan tentang COVID. Kedua, ada menangani COVID. Kemudian yang ketiga, itu soal koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan dan yang lain-lain. Menangani itu jauh lebih besar cakupannya, karena itu lebih pada menyikapi jika sudah ada warga di sebuah desa yang positif COVID. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan itu. Ada 11 kalau disampaikan dalam surat edaran menteri itu. Jadi ada edukasi di nomor 2, kemudian ada mendata penduduk rentan, kemudian segala macam menyiapkan isolasi, segala macam itu. Nah, dari kajian risiko bencana kemarin yang disampaikan oleh Mbak Heni, tentunya kita sudah mendapatkan data-data penduduk rentan terhadap COVID-19. Misalnya di mana ada peta anak-anak, di mana ada peta usia lanjut, kemudian di mana data penduduk yang mempunyai penyakit bawaan, karena itulah tergolong dalam penduduk yang rentan terhadap COVID-19. Ini pilihannya banyak sekali. Kemudian kalau misalnya saya diberikan kesempatan apa yang harus kita lakukan, maka tawarannya buat kita teman-teman di Muhammadiyah, pertama adalah kita melakukan edukasi. Edukasi ini jauh menjadi hal yang lebih penting karena kita memahami sekarang ini kalau di Bengkulu terutama di Bengkulu bahwa masyarakat sekarang sudah mulai cuek. Seolah-olah COVID itu bukan sesuatu yang membahayakan. Sehingga sudah banyak yang keluar tidak menggunakan masker, di pasar pun juga tidak melakukan protokol kesehatan dan segala macam. Nah, edukasi-edukasi ini menjadi kekuatan pilihan buat kita. Dan sekali lagi, ini kalau saya tidak salah bahwa sangat sedikit organisasi maupun individu yang melakukan edukasi. Lebih banyak kepada organisasi atau individu yang kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan selain edukasi. Misalnya, menyemprot segala macam itu, baik itu menyemprot sekolah, masjid atau lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun ketahanan keluarga. Keluarga menjadi entry point. Bagaimana semua keluarga akan dapat berperilaku yang tidak beresiko terhadap COVID. Misalnya, dalam sebuah keluarga ada anak, bujang, atau gadis. Saat dia akan keluar rumah, maka harus ada upaya mengingatkan dari, kalau saya sih memilihnya ibu ya, ibu, kemudian nanti akan di backup oleh sang ayah, mengingatkan harus pakai masker, segala macam begitu. Nanti bagaimana perilaku selama di luar. Katakanlah kalau misalnya dia harus belanja ke warung atau belanja ke toko-toko yang agak besar, atau misalnya dia harus berkunjung ke rumah temannya. Itu semuanya harus di backup oleh orang tua di rumah. Nah, kemudian selain soal bagaimana perilaku seluruh anggota keluarga menaati protokol kesehatan keluarga saat keluar, salah satu kegiatan yang lain adalah bagaimana ketahanan terhadap ekonomi keluarga. Kemudian juga dalamnya ada ketahanan soal pangan. Nah, ini pilihan-pilihan menurut saya yang bisa kita lakukan. Tetapi kembali lagi di bagian bawah saya tulis bahwa semua itu akan mengacu pada hasil kajian risiko bencananya. Jadi di kajian risiko bencana akan terlihat sebenarnya kegiatan-kegiatan apa yang akan bisa kita lakukan terkait dengan edukasi dan membangun ketahanan keluarga.
Salah satu contoh misalnya di foto di slide ini saya ambilkan beberapa hari yang lalu, teman-teman relawan di Bengkulu membagikan bibit cabai Lombok. Jadi pembagian bibit adalah salah satu media, tetapi yang terpenting adalah edukasinya. Selain ditulis bahwa di kertas ini tertulis mungkin kurang jelas, bibit gratis silakan diambil bagi yang memakai masker. Jadi yang tidak pakai masker saklek akan kita tolak. Kemudian pakai masker pun kita mengambil akan kita ngobrol, kita memberikan edukasi secara langsung kepada mereka. Nah, ini contoh edukasi yang bisa kita lakukan, sekaligus bagaimana membangun ketahanan dari, ya maaf nih, saya bukan ahlinya, dari aspek pangan atau dari ekonomi. Saya kira itu, Mas Budi sebagai pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, pemirsa TVmu dan para peserta pelatihan Kampung Tangguh Bencana COVID-19. Jadi tadi Mas Agus sudah bercerita mengenai kira-kira mitigasi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di kampung atau di masjid atau basis komunitas yang lain. Terutama adalah di dua aspek ya, aspek ekonomi tentang bagaimana kemudian pemberdayaan ekonomi di lokal, kemudian kebijakan di komunitas mengenai pembentukan gugus tugas, dan beberapa poin yang lain. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa dan para peserta pelatihan Kampung Tangguh COVID selepas yang satu ini. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Baik, pemirsa TVmu dan teman-teman peserta pelatihan komunitas tangguh bencana COVID, kita sudah kedatangan juga narasumber kita yang ketiga atau keempat ya. Saya tadi agak lupa menyebut Pak Sri yang keberapa tadi. Beliau adalah Dr. Sriatmadja, gelarnya panjang banget, saya singkat saja Dr. Sriatmadja. Pak Sri, tadi Mas Agus sudah berbicara mengenai mitigasi, salah satu model mitigasi yang bisa dilakukan teman-teman ketika mendampingi komunitas, mau basis masjid lah, mau basis ranting lah, mau basis apapun lah gitulah ya. Lalu Pak Sri sendiri ya, dalam sudut pandang perspektif
lain mungkin Pak Sri bisa kemudian menggait teman-teman sekalian kalau mereka akan mendampingi komunitas, lalu mitigasi seperti apa berdasar kajian risiko kemarin ya. Saya mereview kembali kajian risiko yang lalu, ada beberapa poin. Satu, ternyata komunitas ini punya resiko di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kemudian fisik sendiri atau infrastruktur ketika kemudian lockdown di Palang, di Palembang gitu ya. Kemudian kesehatan. Nah, monggo Pak Sri. Baik, matur nuwun Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, jadi ini cukup menarik ya, karena kita mengetahui bahwa komunitas atau masyarakat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penyebaran maupun penularan COVID itu sendiri. Nah, sehingga langkah strategi apa yang kita perlukan berbasis komunitas untuk melakukan sebuah pencegahan ataupun pengurangan penularan ini, yang pertama adalah komunitas ini memiliki unikitas sendiri, keunikan sendiri. Jadi kita tidak bisa kemudian mengeneralisasi pendekatan komunitas dalam satu kerangka yang sama. Ya, jadi misalnya kerangka komunitas yang diterapkan di salah satu provinsi atau salah satu desa mungkin berbeda dengan komunitas di desa yang lain. Jadi uniqueness ini yang perlu kita kenali lebih dulu, karena uniqueness ini didasarkan oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat itu atau norma itu. Ya. Sehingga keberhasilan dalam upaya pencegahan COVID salah satunya harus bersentuhan dengan norma atau budaya yang telah ada di dalam masyarakat itu, orang menyebutnya sebagai kearifan lokal. Yang kedua, selain kita melihat komunitas dalam sisi itu, yang kedua adalah kita mengenali dampak. Dampak apa yang kira-kira bisa ditimbulkan? Kemarin sudah bicara mengenai risiko, berarti di situ kan sudah dikenali bahayanya, kemudian kerentanannya, dan kemudian potensi apa yang bisa ditingkatkan di situ sehingga bisa mengurangkan risiko daripada COVID ini. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus bisa memastikan bahwa upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh masyarakat ini tepat berdasarkan informasi yang akurat. Karena terkadang masyarakat ini, tidak semua tentunya, masyarakat ini melakukan sebuah tindakan-tindakan mitigasi berdasarkan informasi yang kurang akurat. Nah, sehingga ada yang salah sasaran ya. Padahal sebenarnya yang diperlukan di sini adalah masyarakat bisa mengenal pasti anggotanya, mana yang rentan, mana kelompok yang rentan, mana kelompok yang berisiko, kemudian langkah mitigasi apa yang harus mereka lakukan. Misalnya menyediakan fasilitas khusus, informasi khusus, pelayanan kesehatan khusus yang bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Nah, ini yang diupayakan kemudian munculnya infrastruktur tambahan di komunitas untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian komunitas itu sendiri. Itu clue-nya, Mas. Iya. Oke. Nah, selain itu Pak, mungkin kalau dalam konteks sarana prasarana yang harus dimiliki komunitas Pak, dalam konteks fisik mungkin Pak Sri bisa sharing ya, agar kemudian tentu kan banyak hal ya ketika kita berbicara mengenai penyebaran COVID ya, misalnya kemudian perlunya sarana ini diadakan di kampung ini ya, agar kemudian warganya steril misalnya gitu. Menurut Pak Sri bagaimana? Ya, itu salah satu penting ya, cuma yang lebih terpenting lagi adalah masyarakat harus memiliki database yang lengkap mengenai komunitas itu sendiri. Ya, database, kemudian informasi yang akurat. Sekarang kan informasi kan bisa disebar di mana-mana ya. Tapi terkadang ini tidak dikelola. Ya. Nah, kelembagaan masyarakat ini sebetulnya bisa mengelola itu. Contohnya ada RW, ada dukuh, misalnya yang ada kemungkinan papan-papan informasi di desa-desa itu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, sudah saatnya masyarakat ini mengaktifkan balai-balai kampung. Balai kampung untuk fasilitas umum ini diaktifkan untuk media pembelajaran, kemudian untuk media kampanye, untuk media mencontohkan hidup sehat dan lain sebagainya. Ditambah lagi tentu karena ini adalah penyebarannya sangat cepat ya, COVID ini tentu kita harus kampung memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu untuk mencegah itu. Misalnya wastafel di beberapa tempat ya, sarana umum ya, kemudian tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Iya, oke. Jadi ada beberapa poin catatan yang menarik ya. Nanti saya akan mengkonfirmasi ke Dr. Alim. Pertama bahwa database warga. Jadi mitigasi yang dilakukan, satu adalah database seluruh warga. Teman-teman mau berbasis kampung, mau berbasis masjid, maka ya database masjid misalnya, warga masjid. Database ranting, maka database seluruh warga ranting.
itu harus dimiliki. Kemudian dibuat sistem pola komunikasi di grup itu, mau berbasis WhatsApp, mau berbasis aplikasi apapun, monggo. Ini atau berbasis kemudian siaran radio untuk komunitasnya ada di situ. Komunikasi, jadi basis data, basis sistem komunikasi. Kemudian berikutnya adalah baru kemudian tadi penyediaan sarana yang mendukung. Wastafel karena cuci tangan harus selalu dilakukan, kalau tidak harus dengan hand sanitizer misalnya, maka harus tersedia. Paling nggak di semua rumah punya ya Pak Sri ya? Paling nggak di semua rumah, di depan rumah misalnya. Depan rumah. Sehingga begitu mau masuk rumah dan lain sebagainya, mereka sudah betul-betul clear dalam tanda kutip kontaminasi ya. Secara umum. Oke, jadi kayak wastafel ya. Kalau alat desinfektan masuk kampung itu perlu nggak Pak Sri? Ini masih debatable ya. Mungkin nanti Mas Alim kan bisa dari sisi kesehatan seperti apa. Cuma apakah kemudian itu akan berdampak kepada orang? Karena kan sebetulnya disinfektan ini kan untuk apa, infrastruktur, artinya untuk sarana prasarana, bukan untuk manusia ya. Saya pikir kalau proses disinfektan penting, cuma kalau nyemprot kepada orang naik motor, nah takutnya kan kena yang pengendarai itu ya. Nah itu yang kemudian sangat debatable. Jadi mungkin ada pola-pola tertentu, ada budaya baru yang akan dikembangkan di masyarakat, termasuk bagaimana new norma kepada kebersihan yang lebih baik. Oke, kita langsung ke Dr. Alim aja kali ya. Dr. Alim, jadi kalau kemudian alat-alat yang tadi, Dr. Alim, kalau alat-alat sarana yang harus dimiliki oleh komunitas tentu Mas Alim, itu kira-kira apakah selain wastafel tadi, alat-alat apa lagi? Kalau tadi misalnya alat desinfektan itu apakah baik kesehatan atau enggak? Monggo Mas Alim. Sebelum ke sana kita bicara karena ini ada para peserta pelatihan ya. Kalau di kajian risiko itu kan risiko itu hazard kali vulnerability bagi kapasitas. Nah, hazardnya soal pandemi ini unik karena beda kalau di bencana alam misalnya, korban maupun penyintas itu kan ya korban. Gitu. Tetapi kalau di pandemi itu korban itu bisa menjadi hazard. Jadi saat orang terkena terinfeksi, dia bisa menjadi bagian dari hazard. Nah, semakin besar masyarakat yang terkena, semakin besar hazardnya. Karena virus itu kan dibawa bukan lari-lari sendiri, tapi dibawa oleh orang. Nah, ketika artinya kapasitasnya hilang, dia berubah menjadi hazard. Nah, ini rumus ini menjadi unik di pandemi. Maka langkah yang paling penting adalah jangan memperbesar hazard. Caranya dengan mencegah penularan. Kemudian bagaimana agar mengurangi hazard? Ya, melindungi yang vulnerable. Misalnya orang tua itu jelas vulnerable. Paling tidak lebih vulnerable atau lebih rentan dibandingkan yang lain. Kemudian yang punya penyakit, ada hipertensi, diabetes, itu dilindungi lebih daripada yang lain. Pun demikian, bukan berarti bahwa yang muda, yang tidak punya penyakit itu tidak vulnerable. Penelitian membuktikan bahwa misalnya di Inggris itu 23% itu nggak punya komorbid, nggak punya penyakit sebelumnya. Dan di usia berapa itu? Di usia muda banyak. Kemudian tanggal 6 kemarin Kemenkes juga mengeluarkan data bahwa yang muda di bawah 50 itu juga angkanya besar. Kemudian yang tanpa komorbid juga angkanya yang meninggal ya, itu bahkan sama dengan yang dalam penelitian acaknya itu sama dengan yang punya komorbid kompleks. Jadi ini yang berlindung. Ini kalau kemudian yang bawah kapasitas. Nah, sekarang kita bicara tadi di ranah kapasitas, baik kapasitas pengetahuan, kapasitas fasilitas dan lain-lain. Nah, kapasitas pengetahuan tadi sudah disampaikan Pak Sri, apa yang harus dilakukan, bagaimana mencegah. Tadi juga Mas Agus juga menyampaikan hal itu. Mengenai fasilitas, yang tempat cuci tangan ya jelas. Kemudian ini masker, setiap orang punya masker setidaknya lebih, jangan punya cuma satu, karena setiap 6-8 jam ini dicuci, ganti. Jadi seperti pakaian kita sehari-hari. Sekarang kita sudah menjadi bagian penting ya, masker ini seperti baju kita. Jadi setiap ganti terus. Kemudian ini waktunya kita break dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi kira-kira ada beberapa poin yang menarik ya tentang permodelan rumusan resiko bencana di COVID ini ya. Karena kalau tadi kita lihat, tadi yang sampaikan Dr. Alim bahwa ternyata tidak semua golongan usia lansia ke atas itu yang kemudian memang menjadi vulnerable utama. Bisa jadi teman-teman di usia non lansia juga demikian karena keunikan dari COVID ini.
Oleh karenanya kita akan kembali diskusikan selepas kita akan kembali yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Ya, baik, kita kembali ke diskusi kita. Tadi menarik, sempat terpotong Dr. Alim menyampaikan tentang sarana untuk komunitas. Dr. Alim tadi yang alat disinfektan, Dr. Alim. Ya, jadi sempat agak ramai mengenai disinfektan. Kenapa ramai? Karena pada prakteknya masyarakat ada yang menggunakan zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, tapi diberikan untuk tubuh. Zat yang seharusnya untuk benda mati dipakai untuk tubuh misalnya. Sehingga secara gebiah gitu ya, mengeluarkan janganlah disemprot, tidak usah disinfektan. Sesungguhnya kalau mau didetailkan perlu kita sadari bahwa sabun itu disinfektan, alkohol itu disinfektan. Jadi sabun, alkohol bisa digunakan untuk mendisinfeksi tangan. Bagaimana untuk tubuh yang lain? Sabun bisa digunakan untuk tubuh. Kalau disemprotkan bagaimana? Yang sensitif biasanya mata. Kalau untuk alergi banyak obat banyak zat yang sungguhnya tidak mudah memunculkan alergi. Misalnya benzalkonium chloride, itu turunan dari chloride yang aman sungguhnya untuk tubuh dan bisa untuk mendisinfeksi misalnya baju kita dari luar, baju semprot. Tetapi ya itu sebaiknya dilakukan oleh yang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup. Ya, kalau digunakan asal misalnya untuk ngepel lantai kemudian disemprotkan untuk tubuh itu dulu juga terjadi begitu, sehingga itu yang perlu diperhatikan. Disinfektan bisa, ozon itu cukup aman untuk di rumah itu ya. Untuk di rumah,
Kemudian dan sebenarnya tidak terlalu mahal juga ya? Tidak terlalu mahal, ozon juga bisa. Nah, untuk seberapa efektif kalau ozon itu, Mas Alim? Ozon itu biasa digunakan untuk di rumah sakit untuk melakukan sterilisasi ruangan. Itu pun demikian kalau untuk tubuh juga cukup dengan dosis yang kecil. Kalau misalnya ozon yang 5-10 gram per jam mengeluarkannya itu cukup kira-kira 30 detik, bahkan kurang dari itu untuk ini saja. Yeah. Nah, banyak sesungguhnya pilihan alternatif, yang penting benar atau tepat penggunaannya. Itu bisa, tetapi kan itu harus diajari satu persatu. Dan tadi kalau ada forum PRB atau gugus tugas kampung, sehingga bisa diajari biar tidak bahasa Jawanya ngawur ya menggunakan itu disinfektan kemana-mana itu. Ya. Dan kemudian yang didisinfeksi apa? Sebaiknya adalah benda-benda yang sering dipegang, sering sentuh atau manusia banyak berinteraksi di situ. Ya. Jangan genting, jalan raya, itu awal-awal tuh banyak yang begitu ya, itu buang-buang ya. Pohon. Nah, ini kalau untuk hal itu teman-teman bisa download panduan yang dibuat oleh MCC, termasuk panduan untuk mendisinfeksi. Dan fasilitas yang lain juga ada disebutkan di situ. Cuci tangan, baik cuci tangan di rumah maupun untuk fasilitas umum, baik. Dan yang penting membuat kultur baru tadi disebutkan oleh Pak Sri. Bahwa kita menggunakan masker itu kan kultur baru, kita sering cuci tangan itu kultur baru, yang biasanya nggak pernah. Ya. Kemudian kalau makanan jatuh, belum 5 menit diambil gitu. Nah, sekarang tidak lagi begitu, itu kan kultur lama kita ubah. Pengubahan ini yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga memang kalau dulu orang tidak pakai helm itu hal biasa, tapi sekarang orang tidak pakai helm itu suatu yang kok kurang ya, kalau naik motor kok nggak pakai helm gitu. Nah, itu ada perasaan yang baru. Yang terakhir yang ingin saya sebutkan, ajak masyarakat agar tidak menyepelekan hal-hal sederhana. Contoh, kalau terpaksa pergi keluar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, sebaiknya ini segala sesuatu yang menempel di tubuh kita langsung masukkan tempat cuci, baru kita mandi, baru berinteraksi. Karena banyak ditemukan yang di rumah itu menjadi terinfeksi karena virus itu dibawa oleh orang yang keluar dari rumah. Ada nih seorang pejabat tinggi begitu, istrinya ternyata positif. Karena kebiasaan begitu dari luar masuk langsung ke ruang makan, mau makan apa. Jadi sebaiknya ada zona antara ya, zona kuning di rumah. Yang menarik nih, saya juga punya nih gambar saya. Kadang masuk jendela karena jendelanya dekat langsung ke kamar mandi. Jadi ada zona kuning di situ, pakaian saya lepas. Saya kebetulan punya ozon, saya ozon. Di situ saya mandi, udah gendong anak apa itu sudah lebih bersih, mengurangi risiko. Ya, baik, sangat menarik ini ya pesan Dr. Alim, dan bisa diunduh di covid19.muhammadiyah.id. Jadi panduan yang dibuat oleh Mas Alim dan teman itu ada di sana. Baik, terima kasih. Nanti kita ke Mas Amin dulu. Mas Amin, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Amin? Mas Amin Sundaradi, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, baik Mas Amin, saya kira tadi Mas Agus, Pak Sri dan Mas Alim sudah panjang lebar tentang pola mitigasi yang bisa dilakukan berdasar pada kajian risiko sebelumnya. Dalam perspektifnya Mas Amin sendiri, kira-kira bagaimana untuk menambah mitigasi bencana berbasis komunitas ini, Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau di dalam kajian risiko kemarin kan sudah diidentifikasi sebetulnya ada sumber ancaman. Nah, sumber ancaman inilah yang harus kita ketahui perilakunya sehingga menentukan apa nanti strateginya. Hanya saja ketika melakukan identifikasi kemudian mendapatkan data mengenai ancaman, itu kita juga tentu harus disertai dengan kapasitas kita. Termasuk juga salah satunya adalah siapa sih kelompok rentannya. Nah, dalam kasusnya COVID ini sebetulnya sejak ada informasi outbreak di Cina Desember 2019 sudah disebutkan bahwa COVID ini menular dengan cepat, dan media yang kemudian bisa menjadi media penularannya itu berasal dari droplet yang bisa tertinggal di tempat-tempat seperti tadi yang disampaikan Mas Alim, ya. Tempat-tempat yang bisa saja bersentuhan bergantian antar orang. Maka sebetulnya ketika Desember sudah ada informasi itu,
kami di MDMJ sudah berdiskusi, dan salah satu yang waktu itu saya memberikan saran sebetulnya adalah ya segera tutup semua turis yang dari Cina. Meskipun waktu itu kemudian malah ada turis yang didatangkan dari Cina. Mas Amin. Meskipun ya. akhirnya kemudian. Halo, Mas Amin. Ya memang Mas Amin melihat itu. Halo Mas Amin. Ya Mas. Ya, karena waktu yang agak singkat, mungkin tawarannya Mas Amin mitigasinya apa ini ketika kemudian sudah panjang dibatasi? Ya basisnya harus punya data spasialnya. Kalau ya baik, saya kira sinyalnya Dr. Amin agak putus ya ini ya. Kita nggak bisa memitigasi kalau kita nggak punya data tentang posisi orang-orang yang berpotensi sebagai sumber ancaman seperti tadi yang disebutkan Mas Alim. Ini kan khas banget, si warga terdampak bisa menjadi ancaman, sehingga ya positioning atau data spasial bisa dalam bentuk peta ataupun data digital lainnya itu harus ada untuk menunjukkan di mana tempat-tempat yang memang harus ditutup atau kemudian dikurangi kerumunan maupun aliran orangnya. Kalau tawaran saya itu Mas, harus ada data spasialnya. Cara melakukannya Mas, kalau kemudian teman-teman di level komunitas kampung, cara melakukan data spasialnya gimana Mas Amin? Ya, kalau di level praktek di kampung itu sangat mudah karena sebetulnya orientasi medannya kan ada, maka bisa dibikin sketsa atau gambaran tentang kondisi kampungnya dalam 2 dimensi, digambar sendiri, yang kemudian nanti diletakkan titik-titik di mana kapasitas yang dimiliki, misalnya tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi tempat untuk isolasi mandiri. Nah, itu titiknya di mana? Bagaimana aliran orang masuk yang kemudian bisa diarahkan agar tidak menjadi kerumunan, misalnya ada pertigaan atau perempatan yang biasanya kemudian menjadi tempat kredit. Nah, itu bisa diidentifikasi yang kemudian nanti ketika strategi untuk penanganannya bisa menjadi bagian rencana aksinya. Tuh. Sehingga bisa dibikin sketsa sederhana, atau kalau mau lebih mudah ya akses dari citra yang gratis misalnya kayak Google, kemudian tinggal diambil print screen gitu ya, di HP juga bisa, kemudian tinggal di titik-titik tentang lokasi maupun kemudian pergerakan aliran orang maupun barang yang ada di situ. Jadi dibikin sketsa atau peta lokal dari tiap-tiap teman-teman atau di ranting maupun di cabang. Baik, terima kasih Mas Amin. Poin penting dari Mas Amin adalah satu, setelah tadi basis data warga, data kerentanan, kemudian data mungkin data gender juga ya Mas Alim ya, dan data riwayatnya warga, lalu dibuat peta. Nah, teman-teman, termasuk tadi Dr. Alim menyampaikan ada zona-zona ruang khusus yang akan dilakukan sebagai transportasi warga dan juga di rumah. Jadi teman-teman bisa melakukan satu, membuat peta kampung gitu ya. Peta kampung, ada berapa warga, yang kemudian di keterangannya nanti ada yang lansia berapa, yang hamil berapa, dan seterusnya, termasuk yang punya riwayat kalau ada yang COVID misalnya begitu seperti apa, itu dibuat petanya secara detail, termasuk alur masuk ke kampungnya, mana yang boleh masuk, mana yang boleh keluarnya, dan seterusnya. Itu kira-kira basis peta kampung sebagai bagian dari mitigasi yang bisa dilakukan teman-teman sekalian. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona.
Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan pusat Muhammadiyah siapa dipersilakan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Command Center itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, pemirsa TVmu, kita kembali di segmen keempat atau segmen yang terakhir. Saya mau ke Mas Agus yang ada di Bengkulu. Mas Agus, poin penting apa yang Mas Agus ingin sampaikan kepada teman-teman baik pemirsa TVmu yang ada di Aceh sampai dengan Papua maupun para peserta pelatihan ini, Mas Agus? Silakan Mas Agus. Kuncinya tadi dari masukan dari Salim ya. Ya. Salim itu begini, rekan-rekan sekalian, ini saya coba terjemahkan dalam sebuah skema gambar. Jadi kalau kita bicara soal kajian risiko bencana di luar COVID, ancamannya itu ada yang bisa dikurangi dan ada yang tidak. Misalnya banjir itu akan bisa kita kurangi. Nah, pada konteks COVID ini saya kira menjadi hal yang menarik bahwa selain soal virologinya, virusnya, itu adalah individu terinfeksi. Nah, konsepnya pada kajian risiko bencana, ancaman itu harus ditekan ke bawah, dikurangi. Tanda merah saya buat. Kemudian kerentanannya, itu selain adanya kelompok rentan, itu perilaku individu, itu juga menjadi sebuah ancaman di sebuah lokasi. Itu juga harus kita kurangi, kita tekan ke bawah. Nah, agar risikonya menjadi berkurang, maka kapasitasnya yang harus kita naikkan. Kapasitas itu tadi disampaikan juga oleh Mas Salim, ada fasilitas dan kemudian ada pengetahuan soal pengetahuan masyarakat terkait dengan COVID. Tidak lupa soal lokasi. Nah, kuncinya adalah apa yang bisa kita lakukan, bagaimana menjawab kerentanan-kerentanan yang ada di sebuah kampung atau wilayah, itu yang harus kita intervensi, itu harus kita kurangi. Sebenarnya bisa juga berbalik, saat kemudian pengetahuan di masyarakat yang rendah itu adalah sebuah kerentanan. Kita akan menurunkannya dengan cara menaikkan kapasitas masyarakat tentang pengetahuan soal COVID ini. Nanti pengetahuan biasanya akan turun menjadi perilaku ya begitu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan penting, sehingga teman-teman dalam memilih kegiatan, gunakan kajian risiko ini, kemudian ambil mana yang akan diintervensi adalah kita mengurangi ancamannya, bagaimana bisa menekan jumlah individu yang terinfeksi,
kemudian kita mengurangi kerentanan masyarakat, perilakunya, termasuk lokasinya. Makanya bisa ada pos-pos pemeriksaan itu dalam rangka bagaimana untuk mengurangi kerentanan lokasi itu. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Baik. Saya kira tidak usah muluk-muluk, yang penting bagaimana bisa operasional. Terima kasih Mas Agus. Ya, baik Pak Sri, kira-kira pesan utama ke teman-teman sekalian ini, jadi dalam bentuk mitigasi strukturalnya Pak, seperti apa Pak? Iya, baik. Jadi yang kita targetkan kan masyarakat mandiri dan tangguh terhadap COVID. Sehingga pertama tadi database sangat penting sekali. Yang kedua, infrastrukturnya harus ada koneksitas dengan yang namanya kebutuhan terhadap pencegahan. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Nah, pencegahannya ada di mana? Di keluarga, berarti infrastruktur yang ada di dalam rumah, dan di masyarakat. Yang kedua, infrastruktur ini kan tidak hanya fisik ya, tapi juga yang sifatnya adalah IT. Jadi tidak hanya bangunan ya, maksud saya IT, artinya infrastruktur IT ini harus juga perlu dikembangkan melalui tadi WhatsApp group ataupun mungkin melalui kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah berkembang di masyarakat itu. Sekali lagi, masyarakatnya unik. Jadi satu komunitas berbeda dengan komunitas yang lain. Metode komunikasi di satu masyarakat akan berbeda dengan di masyarakat yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana kalau perlu di fasilitas desa kampung, itu kan biasanya ada fasilitas umum. Itu malah dimanfaatkan oleh kelembagaan masyarakat untuk media pembelajaran. Jadi sesekali masyarakat itu diundang offline dengan kapasitas terbatas tentunya. Di situ diajari gimana sih caranya distance, physical distance, gimana sih caranya ini. Jadi tidak perlu semuanya harus mengurung di rumah. Jadi tetap ada aktivitas-aktivitas yang bisa dikelola sosial, tapi walaupun kemudian dengan terbatas, malah itu sebetulnya media yang sangat tepat sekali untuk pembelajaran bagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat hanya melihat WA maupun pos itu kan kadang nggak pernah praktek ya. Nah, itu yang penting sekali ke sana. Baik, terima kasih Pak Sri. Jadi ada catatan juga bahwa tentu saya sebenarnya tertarik dengan konsep Neteralim yang sekarang membuat namanya anti hoax ya. Tadi bicara juga disampaikan. Karena bisa jadi di kampung juga banter kalau buat grup itu kemudian banter aja yang kemudian mendesiminasi informasi yang tidak benar ini. Tapi nanti Neteralim sebagai penyimpul. Mas Amin, jadi petanya mesti seperti apa Mas? Kalau merangkum tadi Mas, isinya petanya Mas. Ya, mungkin ini salah satu contoh yang bisa dilihat peta yang sederhana yang dibikin di mana lokasi masjid, kemudian di mana permukiman, termasuk kalau tadi rumus yang sudah ditunjukkan Mas Agus, kapasitas apa yang dimiliki, fasilitasnya, kemudian kerentanan, kelompok rentannya itu ada di mana, sehingga ketika ada pendatang itu juga harus dilaporkan lokasinya, sehingga bisa mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk di sekitar lokasi penduduknya. Tidak perlu melibatkan teknologi yang terlalu mutakhir gitu ya, tapi cukup dengan sketsa saja bisa memetakan sehingga nanti pemilihan strateginya bisa menjadi tepat, termasuk juga memetakan aliran orang yang bergerak di situ, sehingga berbasis komunitas itu bisa disiapkan pemetaan yang berkait dengan risiko yang ada sehingga bisa dikurangi risikonya. Saya kira itu Mas. Ya baik, terima kasih Mas Amin. Dr. Alim menyimpulkan semuanya. Jadi kalau kemudian nanti gugus tugas lah yang akan menjalankan itu, gugus tugas akan kita bahas di serial yang terakhir yang ketiga besok hari Selasa. Mas Alim, jadi bagaimana kesimpulannya Mas Alim agar komunitas tangguh tadi mitigasinya secara teknisnya, cara, kalau tadi Mas Agus, ya ini ancaman kerentanan kapasitas, tapi cara kemudian teman-teman melaksanakannya Mas Alim? Ya, intinya kita kan ada dua nih, satu mencegah, yang kedua mengobati. Nah yang mengobati ini sudah serahkan pada ini ya, pada rumah sakit, tim medis dan lain-lain. Nah sekarang di pencegahan, tetapi kita juga perlu agak detail nih pencegahan, dengan yang tadi yang kita bicarakan agak detail, pencegahan di keluarga, dengan sistem zonasi di rumah, dengan fasilitas, dengan edukasi keluarga sendiri dan lain-lain. Dikembangkan ke masyarakat, edukasi masyarakat, memberikan fasilitas, ditambah dengan yang menarik itu zonasi juga. Zonasi ini daerah sini, oh sawah, ini sawah nggak banyak orang kumpul, ini zona yang aman. Jangan takut kita ke sawah misalnya, di situ nggak ada orang kok misalnya. Jadi kita jalan-jalan pagi, kalau yang kampung saya kemudian dekat sawah. Tapi yang zona yang berbahaya di kelurahan itu ada pasar, nah itu jelas zona berbahaya. Nah ini perlu zonasi yang baik, yang dikenalkan kepada masyarakat. Segala sesuatu yang tadi kita sebut sebagai pencegahan, tetapi perlu diingat,
saat ada yang positif di kampung itu, nah masyarakat juga harus diajari bagaimana merespon. Tidak hanya mencegah tapi juga merespon sebelum direspon oleh tenaga medis. Meresponnya bagaimana? Jangan mengucilkan orangnya. Justru dibantu, didorong agar mau untuk ke rumah sakit. Dibantu untuk kontak ke rumah sakit. Kalau disetori makanan kita memberi makanan dikirim itu tidak akan menularkan kok. Jadi kita akan misalnya orang isolasi mandiri di rumah ya disetori makanan dibantu, itu bentuk keguyuban atau persaudaraan yang baik di masyarakat, dan itu juga akan membantu yang tadi semua dirancang oleh teman-teman. Bagaimana mau bikin peta kalau masing-masing orangnya itu individualistik, urusanmu misalnya, itu kan tidak. Maka kohesivitas masyarakat menjadi unsur yang sangat penting kalau kita bicara di level komunitas. Kesimpulannya ini bisa dipraktekkan, yang detailnya bisa dibaca di semua panduan yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh MCCC, kemudian dilakukan bersama-sama, dan satu lagi, tidak boleh menyepelekan. Begitu menyepelekan satu hal, saya bicara, nggak apa-apa cuma sebentar beli sesuatu di tempat tukang sayur, kita buka masker, cuma sebentar. Itu yang sering terjadi di pasien-pasien yang kita rawat di rumah sakit. Nggak pernah kemana-mana kok, tapi sebetulnya dia sering menyepelekan hal-hal kecil. Gitu Mas. Oke. Setelah lagi Mas Alim, mumpung masih ada waktu ini, terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kalau kemudian tadi mekanisme untuk perlindungan kampungnya sudah sedemikian rupa kita gagas ya, dari membuat peta mengenali resiko-resiko ya. Tapi sekali lagi, yang tadi menarik Dr. Alim adalah bahwa kerentanan di sini agak berbeda dengan konteks bencana alam ya. Jadi kalau bencana alam, saya kira kita sudah sangat mahfum dengan lansia, ibu hamil, kemudian orang yang sedang sakit. Tapi dalam konteks ini bisa jadi teman-teman yang bergolongan usia muda juga termasuk yang rentan, karena memang hasil penelitian tidak hanya kemudian lansia, tapi orang-orang muda pun termasuk rentan ya Mas Alim ya. Ini mungkin perlu meskipun angka proporsinya itu lebih besar yang tua, kemudian yang punya penyakit, tapi yang muda dan tidak punya penyakit sebelumnya atau penyakit bawaan atau penyakit kronik itu juga kena. Tapi bukan berarti bahwa kita lalu parno, wah ini kalau kena, ya kita yang penting adalah melindungi agar tidak tertular dan tidak menularkan. Nah maka perlu protokol yang pembiasaan protokol ya. Saya istilahnya membudayakan protokol itu menjadi bagian dari hidup kita. Nah ini penting, jadi artinya bahwa tidak kemudian yang bawa perlindungan diri, masker dan sebagainya hanya lansia, tapi yang muda tidak. Nah ini pentingnya di situ. Saya kira poin pentingnya adalah bahwa semua berkategori rentan, semua harus wajib untuk melakukan protokol. Dan ada loh yang bilang anak-anak itu enggak apa-apa, suruh sekolah saja, nanti kan jadi benteng bagi. Tidak, ternyata juga ditemukan penelitian angka yang cukup mengkhawatirkan di anak-anak. Ini tidak bermaksud menakut-nakuti ya. Bahkan ada gejala-gejala penyakit seperti penyakit yang lain, misalnya gini. Ada sekian 136 anak di Jawa Timur yang positif COVID, kemudian muncul gejalanya seperti demam berdarah dan Kawasaki disease. Nah, Kawasaki disease itu gangguan yang kompleks, tidak sederhana, bahkan sampai ke gangguan jantungnya. Nah, ini meningkat angkanya. Pada anak-anak itu unik, sehingga tidak lagi perlu kita merasa anak-anak itu tidak apa-apa. Jadi orang tua saja yang kena, anak-anak juga perlu dilindungi, Mas. Dengan segala bentuk protokol dan cara tadi itu. Baik, terima kasih Dr. Alim, spesialis anestesi, Wakil Ketua MCCC. Terima kasih Profesor Sidat Madja, beliau Direktur Pascasarjana UMY. Juga terima kasih kepada Dr. Amin Sunarhadi, MDMC, dan Pak Agus Widianto, Fasilitator Nasional SPAB BNPB, yang telah memberikan catatan penting untuk menjadikan kampung kita lebih tangguh untuk COVID-19 agak berbeda dengan bencana alam, maka tentu perbedaannya itu yang harus kita elaborasi agar kampung kita tetap aman. Oke, pelonggaran telah banyak dibuka, tetapi saya kira kampung kita harus tetap tangguh. Demikian, kita akan kembali di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.